Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu di ruang Jimit dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu peserta diseminasi praktik baik, yang ini istrikan saya Siti Khairumah dari SD Negeri Cangkring yang merupakan CGP atau calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Grobogan untuk melakukan diseminasi berbagi praktik baik budaya positif di sekolah. Bapak Ibu izinkan saya untuk share screen dulu ya. Screen yang saya bagikan apa sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Kalau sudah terlihat bisa dibuka polnya. Sudah, Bu. Sudah, terima kasih. Bagaimana yang lain? Apakah screen saya sudah terlihat dengan jelas? Jelas. Iya, terima kasih. Ini adalah diseminasi saya tentang budaya positif di sekolah, terutama di sekolah saya, yaitu di SD Negeri Cangkring. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, pendahuluan kenapa kita melakukan diseminasi ini, yaitu berdasarkan ini dapat dari Ki Hajar Dewantara yang mengumpamakan bahwa sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, Bapak Ibu, kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang menjadi pendahuluan kenapa harus ada budaya positif. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar istilah budaya positif, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu? Kira-kira apa? Monggo, bisa diungkapkan kira-kira kalau Bapak Ibu mendengar budaya positif, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Monggo, yang punya pendapat? Silakan. Apakah Bapak Dul atau Bapak Fauzi atau ibu-ibu yang lain mungkin punya terlintas dalam pikiran Bapak Ibu jika mendengar kata budaya positif? Mic-nya dinyalakan untuk bisa berpendapat.
Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Budaya positif. Yang dimaksud budaya positif merupakan wujudkan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Budaya positif ini dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi nanti kita akan belajar juga tentang apa itu keyakinan universal sehingga berpengaruh terhadap budaya positif di sekolah itu sendiri. Di dalam budaya positif ini ada beberapa konsep inti. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan satu persatu konsep inti dari budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ini saya perbesar saja ya. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ini seperti apa maksud dari pembelajaran dengan paradigma baru? Coba sekarang mungkin Bapak Ibu ada yang duduk bersebelahan, mungkin bisa bersama dengan suaminya, bersama istrinya, bersama temannya, atau bersama anaknya. Coba kita melakukan suatu permainan. Bapak Ibu punya dua tangan, J. Coba tangannya ini, coba bisa di on cam dulu supaya terlihat benar-benar tangannya dua apa enggak. Bisa on cam dulu ya. Nah, ini tangannya dua. Sekarang coba, ini Bapak Ibu ibaratkan yang tangan kanan ini ya. Nanti coba Bapak Ibu genggam. Bapak Ibu genggam ya, yang erat. Ibaratkan bahwa di tangan kanan Bapak Ibu itu ada sebuah berlian. Sebuah berlian atau barang yang Bapak Ibu anggap sebagai sesuatu yang sangat berharga. Bapak Ibu pegang yang erat, jangan sampai terlepas. Kemudian yang tangan kiri ini diibaratkan orang lain ya. Kalau tangan kanan tadi Bapak Ibu sendiri, yang tangan kiri ini diibaratkan orang lain. Coba Bapak Ibu berusaha untuk membuka tangan yang kanan. Boleh dengan berbagai cara, dengan bujukan, dengan rayuan, atau mau digelitiki, atau diiming-imingi dengan uang, boleh. Coba Bapak Ibu lakukan itu. Yang tangan kanan pegang erat, yang tangan kiri berusaha untuk membuka tangan kanan. Silakan dipraktekkan sendiri. Boleh off cam. Ya, boleh off cam. Silakan dibuka. Berusaha buka. Nah, kira-kira yang terjadi apa? Kira-kira Bapak Ibu mau membuka kepalan tangan kanannya tidak? Silakan boleh buka mic-nya kalau mau menjawab. Kira-kira mau membuka tangan kanannya tidak? Bersedia tidak untuk membuka tangan kanannya? Ya, ada yang tidak. Ada yang mau tidak? Mungkin ada ibu guru yang karena tergiur dengan lembaran-lembaran pink mungkin mau membuka kepalan tangannya. Ada ya? Ibu-ibu yang bersedia untuk membuka kepalan tangannya karena tergiur dengan imbalan warna pink, berlembar-lembar warna pink. Nah, dari tadi yang Bapak guru tadi mengatakan jelas tidak. Ada yang ibu mengatakan, oh, iya saya mau karena ada lembaran pink. Saya melakukan permainan ini Bapak Ibu, ini berhubungan dengan kontrol diri kita. Ya, ini berhubungan dengan kontrol diri kita. Kita yang punya kontrol terhadap diri kita sendiri. Kita yang punya kontrol terhadap apa yang akan kita lakukan. Dan ini berkaitan dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Yaitu yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru.
Seperti apakah pembelajaran dengan paradigma baru itu? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap-tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nih. Coba Bapak Ibu masih ini yang mengajar di kelas 4, kelas 5 mungkin sudah hafal dengan profil pelajar Pancasila. Nanti bisa berbagi dengan teman-temannya yang belum paham dengan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Yang kedua tentang miskonsepsi teori kontrol. Miskonsepsi teori kontrol, namanya miskonsepsi itu adalah pemahaman yang salah. Seperti yang sudah kita lakukan tadi, permainan tentang membuka kepalan tangan, ini berkaitan erat dengan miskonsepsi teori kontrol, di mana ada seorang psikolog yang melakukan penelitian tentang teori kontrol. Nah, ini banyak miskonsepsi atau pemahaman yang salah tentang teori kontrol, bahwa mungkin banyak guru yang menganggap bahwa seorang guru itu dapat mengontrol muridnya. Ya, bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Padahal dalam kenyataannya seorang guru itu tidak bisa mengontrol murid. Mungkin murid itu bisa mematuhi aturan yang dibuat oleh guru. Kan tetapi hal itu terjadi karena murid itu mengizinkan, diri seorang murid itu mengizinkan dikontrol oleh gurunya, bukan keberhasilan guru untuk mengontrol seorang murid. Yang kedua, yaitu semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Nah, ini seringkali kita merasa bahwa penguatan yang sudah kita berikan, penguatan positif yang kita berikan itu bisa bermanfaat dan efektif terhadap murid kita. Dan hal ini sebenarnya tidak benar, ya. Jadi tidak semua penguatan itu bisa efektif. Mungkin dalam beberapa hal bisa efektif. Kemudian selanjutnya, miskonsepsi yang selanjutnya yaitu kritik dapat membuat orang bersalah dan dapat menguatkan karakter. Nah, ini seringkali kita mengkritik murid kita dengan maksud membuat agar murid kita itu merasa bersalah sehingga dia mau memperbaiki apa yang salah dari diri murid itu sendiri. Yang keempat adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini guru beranggapan bahwa guru itu bisa memaksa murid untuk mengikuti peraturan yang dibuat oleh gurunya. Kita lanjut. Slide selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Apa itu stimulus respon, apa itu teori kontrol. Nah, ini ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama tentang realitas kebutuhan. Ya, kalau dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan itu dianggap sama. Tetapi dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Selanjutnya untuk stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap orang dalam teori kontrol itu memiliki pendapat yang berbeda. Dan perbedaan yang selanjutnya
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak berusaha untuk mengubah pandangan orang lain agar sama dengan kita. Dan selanjutnya dalam stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi misalnya kita melihat murid kita yang melanggar peraturan, itu kita menganggap sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya anak melakukan atau anak bertengkar dengan temannya, pasti ada tujuannya. Apakah membela diri, apakah mempertahankan barangnya, itu pasti ada tujuan kenapa seseorang melakukan perbuatan. Selanjutnya pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti yang sudah kita lakukan tadi, apakah Bapak Ibu mau membuka kepalan tangannya atau tidak, itu berdasarkan kehendak dari Bapak Ibu sendiri. Orang lain tidak bisa memaksa. Tidak bisa memaksa Bapak Ibu untuk membuka kepalan tangan. Tetapi hanya Bapak Ibu sendiri yang punya hak, yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu sendiri. Kemudian selanjutnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Tetapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa membujuk seseorang, kita bisa berkolaborasi. Kita melakukan konsensus bagaimana caranya atau menciptakan pilihan-pilihan baru agar seseorang itu bisa membuka tangan seperti pada permainan kita tadi. Selanjutnya, mode berpikir menang kalah. Jadi harus ada pihak yang menang dan harus ada pihak yang kalah. Dan ini pada teori kontrol, model berpikir menang-menang atau win-win solution. Dari sini bisa kita lanjut atau ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Lanjut, nggih. Yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, ini hampir sama dengan tadi. Kalau tadi yang di depan adalah budaya positif, sekarang yang ini adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, kita sebagai pendidik, kita pasti punya tujuan. Dan tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu adalah tujuan kita. Ini saya off cam dulu ya karena gangguan sinyal. Sekarang kita lanjut pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nah, kita sudah mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada beberapa dimensi, ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis.
yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, yang keenam kreatif. Ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Kemudian dalam keterampilan hidup apa saja? Yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Kita lanjut pada kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Pada dasarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis juga. Tentang apa saja? Yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Seperti apa? Ya, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar pendapatnya. Kemudian kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Biasanya anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang melakukan hal baru dan menarik. Kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan juga tertawa. Bayangkan hidup kita tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Seorang psikolog yaitu Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, contohnya adalah anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, mereka butuh untuk bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Ya, begitupun dengan anak-anak kita.
anak-anak itu membutuhkan bermain, membutuhkan kesenangan, ya. Dan ini bisa untuk menambah konsentrasi mereka dalam mengerjakan tugas-tugas atau dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita lanjut dengan motivasi atau perilaku manusia. Manusia dalam melakukan sesuatu pasti memiliki dorongan atau motivasi. Nah, motivasi ini bisa dari dalam, bisa dari luar, atau bisa motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di sini saya memaparkan 3 yang menjadi motivasi perilaku manusia dan ini merupakan motivasi intrinsik. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini bisa mungkin anak-anak kita di sekolah melakukan sesuatu tujuannya adalah agar mereka itu tidak dihukum. Misalnya, anak mengerjakan PR supaya tidak dihukum oleh guru pada saat di sekolah. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi intrinsik. Jadi, kita misalkan anak-anak itu melakukan segala sesuatu, ini belum sampai ke ikhlas ya, anak-anak melakukan sesuatu karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Bisa berupa kata pujian, bisa berupa dengan benda, atau yang lain-lain. Motivasi perilaku manusia yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Ya, menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah ketiga motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya kita akan belajar tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sering kita melakukan misalnya memberikan hukuman kepada anak. Ya, baik itu mungkin disuruh berdiri atau hormat bendera atau yang lain-lain. Nah, kita akan melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama kita lihat dulu tentang hukuman. Pada dasarnya hukuman itu bersifat tidak terencana. Jadi tiba-tiba, tidak berdasarkan keyakinan kelas atau kesepakatan yang dibuat oleh guru dan murid. Jadi, murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena mereka tidak dilibatkan dalam pembentukan hukuman. Jadi ini hanya bersifat satu arah, hanya dari guru saja dan tidak terencana. Hukuman biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan dalam cat contoh hukuman seperti apa, nanti bisa dibacakan bersama-sama. Boleh ditulis di cat itu yang paling bawah itu ada cat, silakan Bapak Ibu menuliskan cat contoh hukuman yang ada di sekolah itu seperti apa. Monggo bisa dituliskan. Nanti bisa kita bacakan contoh hukumannya itu seperti apa. Yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini berbeda dengan hukuman. Kalau tadi hukuman itu bersifat tidak terencana, berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi
di sini murid itu dilibatkan atau diajak membuat keyakinan atau diajak membuat kesepakatan. Misalnya di dalam kelas, di dalam pembelajaran ada anak yang makan. Ya mungkin karena waktu istirahatnya pendek, jadi makanannya belum habis, dibawa ke dalam kelas, kemudian dimakan di dalam kelas. Kita buat kesepakatan, bagaimana kalau terjadi seperti ini? Apa konsekuensinya? Oh misalnya, oh harus menulis kata penyesalan sebanyak 1 lembar atau apa, itu bisa. Atau melakukan atau membaca istighfar sebanyak 10 kali. Itu termasuk salah satu contoh konsekuensi karena sudah disepakati antara guru dengan murid. Yang selanjutnya, walaupun sudah dibuat kesepakatan, di dalam konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, maksudnya dibuat tidak nyaman ini apa? Tetap dibuat murid itu merasa tetap bersalah karena apa yang dia lakukan itu tidak benar karena sudah melanggar kesepakatan atau melanggar peraturan yang sudah dibuat. Dan di sini guru selalu memonitor murid. Maksudnya apa? Bahwa guru selalu memonitor murid ini, apakah konsekuensi yang sudah disepakati ini benar-benar dijalankan atau belum. Jadi guru tetap memonitor. Yang selanjutnya yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Di sini dijelaskan bahwa restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi misalnya kalau anak punya kesalahan, itu anak dikondisikan, diajak bersama-sama untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Juga ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi. Jadi tidak ada hukuman di dalam restitusi ini, anak tetap dibuat merasa nyaman walaupun mereka melakukan kesalahan, karena kesalahan tidak dianggap sebagai sebuah kegagalan. Ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu monggo kalau di kelas misalnya anak-anak kita melakukan sebuah pelanggaran, kita jangan langsung menghukumnya. Tetapi kita cari dulu penyebab anak itu melakukan suatu pelanggaran. Di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Jelas. Kalau jelas bisa diberikan jempolnya Bapak Ibu. Respon jempolnya. Monggo minta respon jempolnya. Terima kasih. Kita lanjut lagi, nggih. Kita masuk pada 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, di sekolah kita sebagai guru ini punya 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama yaitu kita sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, nanti kita ini berada pada posisi yang mana? Kira-kira apakah sebagai penghukum, apakah pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, apakah manajer? Saya jelaskan satu persatu. Posisi kontrol guru sebagai penghukum, ini biasanya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal.
Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas nanti ya. Ini, atau bisa juga, kamu selalu saja salah. Ini biasanya dilakukan dengan nada yang tinggi. Ya, jadi tidak dengan cara yang halus, tapi dengan menghardik, membentak-bentak anak. Ini pada posisi penghukum. Nanti Bapak Ibu bisa merenungkan sebenarnya saya ini berada pada posisi mana. Yang kedua yaitu posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kalau tadi penghukum suaranya tinggi, nggih Bapak Ibu. Kalau pembuat merasa bersalah ini suaranya lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau merasa rendah diri. Contoh kata-kata yang bisa digunakan dalam posisi kontrol membuat merasa bersalah diantaranya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini memperlihatkan kalau kita itu benar-benar sangat kecewa sehingga anak itu akan merasa bersalah sehingga yang telah mengecewakan gurunya. Atau juga berapa kali sih Bapak mengatakan kalau kamu itu harus berangkat lebih pagi? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Apa tidak kasihan kepada mereka? Ini di posisi ini guru kan membuat murid itu memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi kita menggunakan bahasa yang lebih santai. Kemudian siap, oke. Ini siap, ini kita lanjut kembali nih Bapak Ibu. Saya izin share lagi karena tadi tertutup. Sudah terlihat? Sudah, oke. Saya lanjut lagi. Nah, ini 5 posisi kontrol kita. Yang terakhir yaitu manajer. Nah, ini manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu, ya, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi agar pada permasalahannya sendiri, dan diharapkan kita Bapak Ibu guru ini berada pada posisi kontrol. Apa kira-kira? Monggo silakan, kira-kira berada pada posisi mana kita ini? Harusnya apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Monggo. Yaitu pada posisi manajer. Nah, ini harusnya kita berada posisi manajer. Ini 5 penerapan ini contoh-contohnya. Kalau ada suatu contoh siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru sebagai penghukum,
Siswa diminta untuk berdiri dengan sebelah kaki ya di depan kelas. Kemudian pembuat merasa bersalah, kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian teman ini dengan bahasa teman ya, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games ya. Ini anak-anak biasanya senang ini kalau diajak berteman. Kemudian pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Pada posisi manajer, ini, apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak diminta mencari tahu kesalahannya, kemudian keyakinan apa yang sudah dilanggar dan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki pelanggaran yang sudah dilakukan oleh anak. Nah, sekarang kita bermain game dulu, nanti bisa dijawab ya Bapak Ibu, monggo. Saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira ini posisi kontrol yang mana? Monggo, ada yang menjawab silakan atau boleh lewat chat. Pak Dol bagaimana? Pak Fahrudin, monggo. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira kita pada posisi apa ini? Ayo, apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, apakah teman? Kalau menjawab boleh Pak mic-nya bisa dinyalakan. Monggo. Kita berada pada posisi apa ini ya? Kira-kira berada pada posisi apa ini? Oh ya, ini ada yang minta diperlihatkan slide sebelumnya. Oke, saya perlihatkan ini. Nah, ini posisi kita, 5 posisi kontrol kita. Ya, monggo. Dipilih yang mana kira-kira ya? Nih, kalau kita punya merasa bersalah. membuat merasa bersalah, apakah benar jawaban dari Pak Fahrudin? Kita lihat, jreng. Iya, betul sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Fahrudin. Silakan dikirim tepuk tangannya. Yang selanjutnya ini, pada posisi kontrol apakah kita? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ya, monggo. Pak Fahrudin, Bu Fani, Bu Ika, Bu Muci, monggo. Kalau ada seperti ini, kita pada posisi kontrol apa ya? Manajer, kita lihat apakah benar, ternyata betul sekali. Selanjutnya, ini, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Kira-kira masuk yang mana ya? Ternyata oh ya, ini selanjutnya ini kita masuk pada keyakinan kelas. Ini sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu panjang, ya, sehingga mudah dipahami oleh anak. Ini kita mulai lagi masuk ke dalam segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang diajarkan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini segitiga restitusi itu membantu murid memiliki tujuan, ya, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Jadi tidak untuk menebus kesalahan. Segitiga restitusi ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita bahas dulu yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Contohnya, berbuat salah itu manusiawi. Jadi kita tidak menganggap berbuat salah itu sesuatu kegagalan, hal yang biasa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah,
Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini dan juga bisa mengatakan bahwa kamu berhak merasa seperti itu. Yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Ini kita bertanya alasan mengapa seseorang melakukan suatu tindakan atau melakukan kesalahan. Ya, juga mengapresiasi yang sudah dilakukan oleh siswa, ya. Walaupun tindakannya mungkin salah, tetapi tetap diapresiasi karena tidak melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah dilanggar dan bagaimana cara anak tersebut untuk memperbaiki keyakinan yang sudah dilanggar itu. Ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah tutup dalam kegiatan kita. Nah, sebelum saya tutup, nanti saya ingin mengajak Bapak Ibu eh, untuk melihat atau menonton sebuah video, ya, sebuah video yang berkaitan dengan segitiga restitusi dan posisi kontrol guru. Sebentar ya, saya tutup dulu yang screen ini. Sudah terlihat nih Bapak Ibu ya? Sudah terlihat videonya Sudah. Sekarang saya putar dulu, nanti coba kita pahami, kita resapi apa yang terjadi di situ, dan kira-kira kalau kita berada pada keadaan seperti itu apa yang kita lakukan. Monggo silakan bisa dipersani. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian. Kaila, ini kok. Kalau jelasanmu Kaila, hah? Ketiduran lagi? Ajar dia. Anu Bu, begini Bu. Mentong kau Kaila, yang kerok. Gara-gara kau, kita semua kan sedikit belajar. Mentong ini, kau pintar ya Bu? Sudah. Dia lagi ada yang lempar. Kaila, tapi ingat besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Ada tobat-tobatnya. Hari sudah dilempari nih gara-gara terlambat. Yang tahu kemana kayak Assalamualaikum. Kok gak terlambat? Gak usah banyak alasan. Caranya ibu hari ini terus dede terlambat.
Sudah 1 jam lebih Mini Kaila tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kaila? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu. Karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Oke anak-anak. Masuk kok Kaila. Udah terlambat mau lagi. Kaila ke depan kok. Kenapa Bu? Terus kan gak terlambat kok, tapi masuk ke buku. Masuk kemarin. Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini. Kenapa aku selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk? Kaila, jelaskan kok. Bicara. Maafkan Kak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat. Karena mamaku demam berdarah. Terus saat ke rumah sakit, sebelum saya ke sekolah. Lambat ke sekolah karena harus tak ke rumah sakit. Setelah makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tak masuk sekolah. Selalu harus jaga kulit kecil dulu. Rambutnya mewah. Apakah di sini ada jatuh? Ada tempatku mana ada manisku sedih. Sina, aku sekolah hari ini. Sekiranya kalian semua melihat sekiranya begitu banyak Kak. Cuma apakah bukan terhati masih ada sesuatu dan ku dapat terus. Ya, Bapak Ibu, bagaimana rasanya setelah kita menyaksikan video tersebut? Apakah merasa sedih? Sad banget ya. Ini sebagai pembelajaran bagi kita semua. Bagaimana kita harus memposisikan diri kita? Apakah kita hanya harus sebagai pemantau, apakah kita sebagai penghukum, atau kita sebagai manajer? Dan ini pentingnya kita menentukan posisi
dan juga pentingnya sebuah segitiga restitusi. Mana kita tidak langsung mengejat anak karena sesuatu yang sudah mereka lakukan, tetapi alangkah baiknya kita mengetahui dahulu alasan-alasan anak tersebut melakukan sesuatu. Jadinya menangis ya, maaf Bapak Ibu, siang-siang mengajak Bapak Ibu untuk melihat sesuatu yang sedih. Menurut Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menjadi guru, melihat keadaan seperti kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Monggo pendapatnya. Monggo silakan raise hand dulu siapa yang mau memberikan pendapat tentang video tersebut. Pak Farudin, Mbak Fani, mungkin bisa memberikan pendapatnya tentang video tersebut. So sad, jelas kita merasa sedih dan mudah-mudahan kita tidak seperti contoh guru tersebut ya, kita bisa memposisikan diri kita, bisa mengetahui keadaan dari murid kita sehingga tidak langsung marah-marah, tidak langsung menghukum bagi siswa-siswi kita. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya bagi untuk siang hari ini. Terima kasih atas kesertaan dari Bapak Ibu mengikuti diseminasi yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita ke depannya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita selesai foto dulu ya, Bu, on cam dulu ya, kita foto dulu. Monggo kita on cam dulu, foto dulu, walaupun matanya sembab karena terharu melihat video, kita on cam dulu. Siap ya? Bisa diangkat tangan, diangkat jempolnya, Bapak Ibu, 2 jempolnya diangkat. On cam dulu supaya sebentar, ini ada yang belum on cam. On cam dulu, senyum manis sama angkat jempolnya. 3, oh sebentar, saya sudah on cam ya? Oh iya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky dapat laporan dari wali kelas 4, katanya Mbak Rizky habis bertengkar dengan temannya ya? Iya Bu, habisnya kesal sih. Kenapa kesal? Setiap hari Nika selalu menyontek saya, menyontek PR saya. Bukan hanya PR, tugas juga dicontoh. Oh gitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Bu Siti kalau misalnya ada di posisimu juga akan marah dan juga melakukan hal yang sama. Iya Bu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Nika? Saya marah-marah Bu, saya coret-coret Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya lah Bu, setiap hari saya sudah belajar masa Nika tinggal menyontek. Oh iya, wajar kalau kamu merasa marah karena kamu tidak rela pekerjaanmu dicontek oleh temanmu. Ibu sangat menghargai tindakan kamu kalau kamu tidak melakukan perbuatan yang lebih buruk dari itu. Misalnya kamu berantem dengan Nika, memukul Nika. Iya, sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai kamu mencoret-coret buku Nika. Kira-kira itu melanggar keyakinan kelas tidak? Melanggar tidak? Melanggar ya? Iya, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Saling menghormati antar teman. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting nggak? Penting Bu.
Penting. Kalau penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki? Supaya misalnya kamu kalau marah bagaimana? Harus lebih sabar. Harus lebih sabar. Kamu bersedia nggak memperbaiki masalah itu? Bersedia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Harus lebih sabar. Harus lebih sabar. Apabila teman saya mengingatkan saya akan saya lakukan. Betul sekali. Nah, tepat sekali tindakan yang kayak Kipi itu semangat belajar, ya. Jangan putus asa. Dan sekarang Mbak Ibu boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Desi Pratiwi selaku guru senior SD Negeri Canggreng. Saya mendukung Bu Siti Khoirumah untuk mengikuti calon guru penggerak angkatan 10. Setelah adanya diseminasi budaya positif, saya berharap bisa menerapkan budaya positif di sekolah, khususnya di sekolah SD Negeri Canggreng, dan juga bisa menempatkan posisi kontrol yang tepat dan bisa melaksanakan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah di peserta didik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.